tunggu deh bentar. Emang apa sih hubungannya Raden Saleh sama perang Diponegoro? 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli. Kalian tahu nggak sih siapa itu Raden Saleh? Raden Saleh adalah seorang pelukis yang terkenal dengan karyanya yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Inilah dia lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang sangat luar biasa karena menggambarkan momentum paling bersejarah dalam kisah Perang Diponegoro. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang Perang Diponegoro, yuk kita kembali ke videonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan membahas tentang Perang Diponegoro. Apa sih Perang Diponegoro? Perang Diponegoro atau yang dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai tahun 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda di masa pendudukannya di Nusantara, yang melibatkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus Dengko meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan pasukan Diponegoro. Selain itu, perang ini terkenal dengan semangatnya, yaitu semangat senyari bumi ditoki tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Latar belakang Perang Diponegoro. Adapun sebab umum Perang Diponegoro yang meliputi 1. Intervensi pemerintahan kolonial, 2. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak, 3. Adanya campur tangan Belanda dalam urusan istana, 4. Munculnya kecemasan para ulama karena munculnya budaya barat, 5. Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa Tengah dikuasai oleh Belanda, 6. Kaum bangsawan merasa dirugikan karena penghasilannya diambil oleh Belanda. Adapun sebab khusus Perang Diponegoro yaitu insiden Anyer. Pada tahun 1825, Patih Danurejo keempat yang merupakan ante-ante dari pihak Belanda mulai memerintah para Kesultanan Yogyakarta untuk membuat jalan yang menyalahi hak tanah milik Pangeran Diponegoro dan neneknya di Tegalrejo tanpa sepengetahuan Pangeran Diponegoro. Pembuatan jalan tersebut sampai menggusur pemakaman milik keluarga Pangeran Diponegoro, dan hal itu tentu saja mendapatkan perlawanan keras dari Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro memerintahkan para pegawainya untuk mencabut tonggak pancang Anyer sebagai tanda pembuatan jalan tersebut. Kronologinya yaitu pada tanggal 20 Juli 1825, warga Tegalrejo berkumpul dan menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro. Namun pada akhirnya Belanda pun datang untuk mengepung kediaman Pangeran Diponegoro sehingga pecahlah perang dan Tegalrejo pun dibumi hanguskan. Karena Tegalrejo dibumi hanguskan, akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro beserta Pangeran Diponegoro terpaksa berpindah ke daerah Bukit Selarong dan membangun benteng pertahanan serta menyusun strategi di sana. Serangan pertama yang dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro yaitu menyerang Keraton Yogyakarta hingga akhirnya mereka pun berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Setelah keberhasilan pada serangan pertama, akhirnya pasukan Diponegoro melakukan beberapa serangan lagi dan akhirnya berhasil menduduki setengah dari wilayah yang pernah diduduki oleh Belanda. Belanda pun tidak tinggal diam melihat serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Akhirnya Belanda pun berusaha untuk menyerang pos pertahanan dari pasukan Pangeran Diponegoro, namun pada akhirnya tetap gagal. Dengan berbagai macam kegagalan yang dialami oleh Belanda, pada akhirnya Pangeran Diponegoro tetap kalah loh teman-teman dalam perang ini. Kenapa ya? Yuk ditonton sampai akhir. Strategi pasukan Pangeran Diponegoro ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama adalah merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua itu mengirim kurir kepada bupati atau ulama agar mempersiapkan perang melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan untuk mengetahui siapa lawan dan kawan. Yang keempat, itu membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang dan mengangkat pemimpinnya. Adapun strategi yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro yang pertama adalah perang dalam penyerangan langsung yang mengandalkan sejumlah besar pasukannya. Yang kedua ada perang gerilya
di mana perang ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, menipu dan mengabuhi. Yang ketiga ada perang atrisi atau panjamuan, di mana perang ini dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi perang berjangka panjang agar Belanda bosan. Adapun strategi dari Belanda, yang pertama ada benteng Stelsel, di mana benteng ini dibangun di daerah yang dikuasai untuk mengawasi daerah sekitar dan untuk menghubungkan ke tempat pasukan gerak cepat untuk mempersempit gerak Pangeran Diponegoro. Yang kedua ada tipu muslihat, di mana cara ini dilakukan dengan mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding lalu memaksanya untuk menyerahkan diri. Adapun alasan kekalahan perang Diponegoro, yang pertama ada gerakan anti ulama. Belanda sangat tahu begitu besar pengaruh para ulama dan syaikh yang mendukung Pangeran Diponegoro. Untuk itu, Belanda melancarkan aksi gerakan anti ulama melalui Kesunanan Surakarta. Banyak umat Islam yang dikelabui dan tak mau mendengar seruan dari para ulama dan kiai. Saat perang Diponegoro meletus, Kesunanan Surakarta lebih memihak kepada imperialis Belanda. Praktis inilah yang menyudutkan Pangeran Diponegoro. Pengkhianatan dan pembelotan yang dilakukan oleh bangsawan pribumi ini melemahkan perjuangan para santri dan ulama yang mendapat dukungan luas dari rakyat. Kedua, penangkapan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Belanda berhasil menangkap sang pangeran dan memisahkannya dari pengikutnya. Penangkapan di Magelang ini dilakukan secara licik dan curang karena Belanda telah membungkus jebakan penangkapan itu sebagai pertemuan silaturahmi dan perundingan, sehingga sang pangeran tidak siap. Sang pangeran tidak menduga bahwa Belanda akan menangkapnya di saat lebaran itu. Sedangkan sang pangeran hanya membawa orang kepercayaan dan pengikut ala kadarnya. Padahal jika tahu akan dijebak, Belanda tidak akan semudah itu menangkapnya karena pengikutnya akan bertambah setiap dia melewati daerah yang menjadi duta gerilyanya. Maka akhirnya jebakan saat lebaran itu mengakhiri perang Jawa yang berkobar selama 5 tahun akibat perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Thank you for watching. Terima kasih.